Baiklah, saya di sini Mek Kristina Situmorang, NPM saya 19091018. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UAS dari mata kuliah Administrasi Pendidikan yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Roslian Lubis MPD, di mana jawaban nomor 1 soalnya, jelaskan pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli, minimal 3 para ahli, dan apa sajakah masing-masing prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, menurut Arthur Graeger, administrasi pendidikan adalah fungsi komunikasi, pelaksanaan, dan jasa dari slip organisasi. Yang kedua, menurut Wijana, administrasi pendidikan adalah kombinasi dari semua negara, biaya rendah dan tinggi menjalankan pemerintahan dan polisi pelaksanaan. Yang ketiga, dari Leonard de White, administrasi pendidikan adalah proses yang umumnya di semua upaya kelompok di kedua perusahaan publik atau swasta. Yang keempat, menurut William H. Newman, administrasi pendidikan adalah kepemimpinan dan pengawasan kelompok usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Dan adapun prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan itu yaitu yang pertama, prinsip efisiensi, di mana tenaga administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila dia menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Yang kedua, pengelolaan. Pengelolaan perencanaan yang dilakukan dengan langkah-langkah yang baik, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol, juga berpihak pada visi dan misi yang jelas, sehingga program-program menunjang dalam mencapai target. Dan yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, di mana administrator bertanggung jawab dan berpegangan pada amanah untuk mengutamakan tugasnya. Dikelola artinya diurus dengan baik dan benar, mengikuti sistem yang sudah terbangun sebelumnya. Dan yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif, di mana seorang pemimpin wajib mengembangkan hubungan. Dan saya lanjutkan yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif, di mana seorang pemimpin wajib mengembangkan hubungan baik dengan semua bawahannya, cerdas, merealisasikan human relationship, dan bersikap profesional dalam pekerjaan. Dan yang prinsip kelima yaitu prinsip kerjasama, di mana pengembangan kerjasama dilakukan secara sinergis, profesional, proporsional. Administrator memahami jenis pekerjaan yang dibebankan, mengerti apa yang dikerjakan sebagai tugas dan keahliannya. Baiklah, lanjut yang nomor kedua, di mana soal yang kedua yaitu deskripsikan dengan disertai contoh tugas-tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, sebagai edukator, di mana kepala sekolah menunjukkan komitmen tinggi dan fokus dalam mengembangkan kurikulum serta memfasilitasi para guru untuk meningkatkan kompetensinya. Contohnya, guru diberikan fasilitas belajar seperti misalnya penggunaan fokus atau penggunaan komputer dalam mencari kelemahan-kelemahan atau mencari cara cepat menangkap pembelajaran yang efektif. Dan yang kedua, sebagai manajer, di mana melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Jadi di sini contohnya seorang kepala sekolah memberikan latihan-latihan atau praktek untuk mengembangkan profesi para guru dalam pembelajaran di sekolah. Dan yang keempat, sebagai administrator, di mana kepala sekolah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. Di sini, kepala sekolah mengarahkan anggaran yang
diberikan atau anggaran yang masuk ke dalam sekolah untuk dijadikan apa, dan cerdas dalam mengelola dana untuk meningkatkan kualitas sekolah dan untuk memenuhi segala fasilitas sekolah, untuk meningkatkan semua yang berkaitan di dalam lingkup sekolah. Dan yang keempat yaitu sebagai perencana. Di sini kepala sekolah harus mampu membuat dan menyusun perencanaan agar apa yang dibuat tidak sembarangan, tetapi segala tindakan diperhitungkan dan memiliki tujuan yang jelas. Contohnya menyusun jadwal program, menyusun program sekolah, dan menyusun jadwal pelajaran, dan mengkoordinir kegiatan penyusunan model suatu pengajaran. Baiklah, kita lanjut ke nomor yang ketiga, di mana soalnya jelaskan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat, mengandung implikasi yang berhubungan dengan masyarakat. Di sini konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan implementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Juga untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya saya jelaskan berikut ini. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dari hasil UAS Administrasi Pendidikan ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.